Halo semua, selamat datang di Pinpoint. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat sensitif dan menjadi sorotan publik. Penting untuk saya sampaikan di awal bahwa tujuan konten ini murni untuk memberikan informasi, edukasi, dan menggali fakta-fakta yang telah terungkap dari insiden tersebut. Saya akan membahas kronologi, motif, latar belakang, serta dampaknya. Dan saya ingin menegaskan bahwa konten ini sama sekali tidak bermaksud untuk membenarkan, mendukung, atau menoleransi segala bentuk kekerasan, tindakan kriminal, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk terduga pelaku. Sebaliknya, melalui pembahasan ini, saya berharap kita semua belajar dan mengambil hikmah dari tragedi ini, serta memahami kompleksitas masalah yang melatar belakanginya. Jadi, mari kita simak bersama dengan pikiran terbuka untuk pembelajaran kita bersama. Pada Jumat 7 November 2025, insiden ini bukan hanya menimbulkan korban luka puluhan orang, tetapi juga mengungkap kisah kelam di balik tembok sekolah. Ledakan terjadi sekitar pukul 12:09 hingga pukul 12:15 saat para siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di area masjid sekolah. Menurut laporan, ledakan terjadi 2 kali di lokasi yang berbeda, yaitu di dalam masjid dan disusul ledakan kedua di area bank sampah dan taman baca. Polisi dan tim penjinak bom atau tim gegana memastikan sumber ledakan berasal dari bom rakitan. Dan tim gabungan menemukan 7 peledak di lokasi, di mana 4 diantaranya meledak dan 3 lainnya berhasil dijinakkan. Terduga pelaku menaruh total 7 bom rakitan di lingkungan sekolah. Jadi lokasi penyebaran bom yang pertama ada di masjid sekolah. Ditemukan indikasi 2 kawah ledakan, menandakan 2 bom meledak di dalam masjid saat sholat Jumat berlangsung. Lalu ada juga di bank sampah. Di bank sampah ini ditemukan 4 bom. 2 diantaranya meledak dan 2 masih aktif. Lalu yang terakhir ditemukan di taman baca. 1 bom aktif yang terhubung dengan alat pemicu atau remote. Total korban luka mencapai 96 orang. Sebagian besar adalah siswa. Banyak di antaranya mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan. Sejumlah korban masih dirawat intensif dengan biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Mayoritas korban adalah siswa. Seluruh laporan yang ada menunjukkan bahwa mayoritas korban luka mencapai 96 orang secara total adalah siswa SMA Negeri 72 Jakarta. Hal ini karena ledakan terjadi saat berlangsungnya sholat Jumat di area masjid sekolah, yang saat itu diikuti oleh banyak siswa. Ada saksi yang merupakan bagian dari warga sekolah yang kemungkinan adalah tenaga pendidik atau staf sekolah, menyebutkan bahwa jemaah yang ikut sholat Jumat merupakan warga sekolah seperti tenaga pendidik, siswa, dan lainnya. Saksi tersebut juga mengatakan tidak ada orang dari luar lingkungan sekolah yang masuk. Polisi memastikan sumber ledakan berasal dari bom rakitan. Yang mengejutkan,
Pelaku adalah siswa kelas 12 di sekolah tersebut. Dan ia juga menjadi korban luka dan harus dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penanganan medis dan pendampingan psikologis terpadu. Selain sisa bahan peledak, di lokasi juga ditemukan senjata mainan jenis laras panjang dan pistol yang dikira senjata api, serta barang bukti lain. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sang pelaku hingga mampu melakukan tindakan senekat itu? Dugaan kuat yang diusut oleh kepolisian, termasuk Densus 88 Anti Teror Polri, adalah motif balas dendam akibat perundungan yang dialami oleh terduga pelaku di lingkungan sekolah. Pelaku dikabarkan kerap menyendiri dan memiliki ketertarikan pada konten ekstremisme atau konten-konten gore. Polisi mengungkap bahwa siswa terduga pelaku merakit sendiri bom tersebut setelah mengakses cara-cara pembuatan peledak dari internet, termasuk dari situs gelap atau dark web. Meskipun Densus 88 turun tangan, polisi menegaskan bahwa peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana terorisme karena pelaku bertindak sendiri tanpa terhubung jaringan teror. Informasi dari lingkungan sekolah dan teman-teman sekelas menyebutkan bahwa siswa ini cenderung tertutup dan sering menyendiri. Ia disebut jarang berinteraksi sosial dan memilih menghabiskan waktu sendiri. Dugaan terkuat dari kepolisian, termasuk hasil pemeriksaan Densus 88, menunjukkan bahwa siswa ini telah menjadi korban perundungan dari teman-teman sebayanya dalam waktu yang cukup lama. Tekanan dan penderitaan akibat perundungan ini diduga menumpuk hingga mencapai puncaknya, menciptakan rasa dendam dan frustasi yang mendalam di dalam diri siswa tersebut. Penyelidikan mendalam kasus ledakan di SMA 72 Jakarta ini mengungkap bagaimana terduga pelaku, seorang siswa kelas 12, berhasil membawa dan menyebarkan total 7 bom rakitan dari rumahnya ke lingkungan sekolah. Keterangan saksi menyebutkan bahwa beberapa benda yang meledak menyerupai kaleng minuman yang dimodifikasi dan dihubungkan dengan sumbu dan pemicu jarak jauh. Polda Metro Jaya mengungkap rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku membawa bom ke SMA Negeri 72 Jakarta sebelum ledakan terjadi. Dari hasil analisis video, pelaku yang merupakan siswa sekolah tersebut tampak berjalan santai saat masuk ke area sekolah. Dirsiber Polda Metro Jaya Kombes Pol Roberto Komkom menjelaskan, dari rekaman CCTV, terlihat pelaku datang ke sekolah menggunakan 2 tas, yaitu menggendong tas punggung warna merah dan menenteng tas warna biru pada tangan kirinya. Dugaan besar, bom-bom rakitan pelaku berada di dalam tas jinjing yang berwarna biru. Hingga akhirnya bom-bom tersebut disebar di beberapa titik di sekolah. Walaupun dugaan awal sangat kuat mengarah pada balas dendam akibat perundungan, pihak Densus 88 dan kepolisian masih mendalami motif tersebut, termasuk kemungkinan faktor kondisi broken home dan faktor psikologis lainnya. Densus 88 mengungkap fakta baru.
Terduga pelaku disebut terinspirasi oleh setidaknya 6 tokoh yang dikaitkan dengan kekerasan. Inspirasi ini menjadi salah satu pendorong yang mendasari aksinya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Mahendra Eka Wardana, mengungkapkan bahwa pelaku telah melakukan pencarian mendalam sejak awal tahun 2025. Hasil pencarian tersebut yang berisi nama-nama tokoh kekerasan, bahkan ditulis di senjata mainan yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Densus 88 mencatat adanya 6 tokoh kekerasan yang menjadi inspirasi bagi pelaku. Mereka semua adalah pelaku kasus penyerangan massal yang dikenal luas di seluruh dunia. Yang pertama adalah Eric Harris dan Dylan Klebold, yaitu pelaku penembakan massal di Columbine High School, Amerika Serikat pada tahun 1999. Kedua adalah Dylan Stormroof, pelaku penyerangan gereja di Charleston, Amerika Serikat di tahun 2015, yang merupakan penganut supremasi kulit putih. Ketiga adalah Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan masjid di Quebec, Kanada, yang dikenal karena Islamofobia ekstrim, terjadi pada tahun 2017. Lalu keempat adalah Vladislav Roslyakov, pelaku penembakan massal di Politeknik Kerch, Crimea di tahun 2018. Kelima, Brenton Tarrant, pelaku serangan Masjid Christchurch, Selandia Baru. Dan yang terakhir adalah Natalie Lynn Samantha Rapnoe, pelaku penembakan sekolah di Madison, Amerika Serikat tahun 2024 lalu. Densus 88 menjelaskan kasus ini sebagai fenomena mimetic violence, yaitu kekerasan yang meniru atau terinspirasi dari tindakan kekerasan sebelumnya yang didapatkan dari dunia maya. Nama-nama tersebut menunjukkan bahwa pelaku hanya terinspirasi oleh metode dan aksi para tokoh kekerasan ini sebagai jalan keluar dari penderitaan dan dendam pribadinya. Pola-pola kekerasan ini diposting pelaku di komunitas media sosialnya. Hal ini menjadi peringatan keras mengenai adanya kekerasan di dunia maya yang dapat memicu aksi nyata. Dari penggeledahan rumah pelaku dan olah TKP, disita berbagai barang bukti termasuk serbuk, dokumen, catatan-catatan, dan senjata mainan yang ia miliki. Polisi juga mendalami unggahan di media sosial pelaku yang berisi tulisan atau gambaran wujud rasa ketidaksukaan terhadap lingkungannya. Dan karena pelaku juga merupakan korban ledakan serta mengalami luka serius, polisi saat ini fokus pada pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis anak ini. Keterangan mendalam baru dapat diambil setelah kondisi pelaku stabil. Pasca ledakan, Polri bekerja sama dengan KPAI dan psikolog menyiapkan pusat trauma healing bagi seluruh siswa korban ledakan untuk memulihkan kondisi mental mereka. Kasus ini menyiratkan adanya kekosongan emosional dan dukungan sosial yang dirasakan oleh pelaku, baik di rumah maupun di sekolah. Rasa terisolasi inilah yang diduga menjadi lahan subur bagi akumulasi dendam dan ketertarikan terhadap konten-konten kekerasan yang ia akses secara online. Dan juga terdapat perpaduan tragis antara dendam pribadi akibat perundungan dan paparan konten ekstremisme kekerasan di internet yang memberikan panduan teknis dan inspirasi
untuk melakukan serangan massal di lingkungan sekolah. Kasus ini adalah pengingat yang sangat keras bagi kita semua bahwa perundungan bukanlah masalah sepele. Ini adalah teriakan dari seorang siswa yang merasa tidak didengar dan tidak dilindungi. Perundungan dapat menghancurkan mental seseorang, mendorong mereka melakukan hal-hal ekstrim dan di luar nalar. Sekolah dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang merasa terancam atau tertekan di lingkungan pendidikan.